Ini nyata atau mimpi? Seminggu kemudian, Kuni dengan wajah garangnya selalu menyiksa Edric dan Cancelo dengan begitu kejinya. Tak jarang, Edric selalu memohon untuk dibunuh oleh Kuni. Sementara Kuni hanya tersenyum sambil terus mencambuk keduanya. Kedua bajingan itu selalu mendapat penyiksaan setiap saat yang membuat mereka terheran-heran. Bahkan sejak 3 hari terakhir ini, mereka tak pernah melihat Kuni makan dan tidur. Tapi Kuni selalu punya tenaga untuk menyiksanya. Sedangkan Renzi, dia sangat terpukul dan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Dia yang gagal melindungi Dewi lantas pergi ke perbatasan kota Sun lalu membantai seluruh pemberontak yang menyebabkan keseimbangan diploma antara negara Java dengan negara Borneo semakin buruk saja. Bahkan dengan tindakan Renzi ini, membuat Jenderal Sukirman sedikit lega dan khawatir. Dia lega karena bukan Kuni sendiri yang datang ke sini untuk melenyapkan pemberontak ini. Jika tidak, dia tak tahu harus berbuat apa saat Kuni mengamuk di sini. Dia juga merasa sedih karena kehilangan Dewi. Tapi bagi seorang jenderal, negara adalah nomor 1 dan keluarga nomor ketiga. Karena yang nomor 2 adalah keselamatan pasukannya. 1 bulan telah berlalu dan sudah 3 minggu yang lalu Edric dan Cancelo telah mati. Sementara tindakan Kuni memicu perpecahan antara negara Jave dengan Oceani. Tapi semua itu tidak dipikirkan oleh Kuni. Bahkan semenjak 3 minggu yang lalu, Kuni selalu mencari wanita penghibur untuk menuntaskan hasratnya. Tentu saja sekali main, dia bisa main dengan 5-10 wanita sekaligus. Tentunya dengan bayaran yang menggiurkan di mana setiap wanita yang dia ajak bercinta selalu mendapat 500-1 miliar rupiah dan mereka senang sekali. Meskipun pengorbanannya adalah mereka harus melayani Kuni berjam-jam. Bahkan tak jarang selalu ada yang pingsan karena sudah tak kuat melayani Kuni. Tapi Kuni selalu membayar mereka meskipun mereka pingsan. Karena Kuni selalu membayar di awal agar mereka semangat saat melayani Kuni. Ini tidak bisa dibiarkan Renzi. Ucap Nyonya Baibara pada Renzi. Maaf yang mulia, ucap Renzi. Di mana Kuni? Cepat hubungi Eva untuk mencari tahu keberadaan Kuni. Ucap Nyonya Baibara. Renzi lalu mengangguk dan pergi meninggalkan Nyonya Baibara di kamarnya sendiri. Sejak tragedi itu, Nyonya Baibara sudah tak bisa menahan kesedihannya sehingga kaki-kakinya sudah tak mampu menopang tubuhnya. Itu terjadi karena Dewi, bintang di keluarganya mati sehingga membuat Nyonya Baibara sudah tak bersemangat melanjutkan hidupnya. Sudah beberapa kali dia mencoba bunuh diri tapi Renzi selalu sigap. Bahkan Renzi juga bercerita tentang dirinya sebagai murid terakhir dari mendiang suaminya sehingga membuat Nyonya Baibara sedikit lunak dan sudah tak berminat macam-macam lagi. Setelah 10 menit, Renzi kembali dan menyampaikan informasi dari Eva jika Kuni sedang ada di Hotel Bintang 5 bersama beberapa wanita. Sejak tragedi itu, Nyonya Baibara menugaskan tugas yang sangat penting pada Eva di mana dalam tugas itu adalah terus memantau Kuni. Kemanapun dia pergi harus dipantau. Nyonya Baibara takut Kuni membunuh atau membantai orang-orang tak bersalah karena dia yakin tidak ada hukuman yang mampu menghukum Kuni. Karena Kuni adalah hukum itu sendiri. Kekuatannya sudah tak diragukan lagi dan tak ada satu manusia pun yang mampu melawannya. Cepat, suruh Kuni ke sini. Katakan waktuku sudah dekat. Pinta Nyonya Baibara. Baik yang mulia. Ucap Renzi singkat. Renzi, panggil aku Baibara. Aku sudah menganggapmu seperti keluargaku sendiri. Ucap Nyonya Baibara. Baik Nyonya. Ucap Renzi lalu pergi. Setelah itu, Renzi menelpon Eva dan menceritakan tentang permintaan Nyonya Baibara yang membuat Eva sedikit bergidik ngeri. Dia tahu jika Kuni sedang bercinta, dan dia tahu konsekuensinya jika mengganggu acara Kuni. Pasti selain omelan, dia akan dicaci maki habis-habisan. Hei Renzi, apa kamu tidak mengasihani aku? Keluar Eva. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa Eva. Aku juga tertekan di sini. Kilah Renzi yang tahu jika masalahnya tidak semudah itu. Dengan perasaan sedikit kesal, Eva lalu mencoba untuk menghubungi Kuni. 1 panggilan, 2 panggilan, 5 panggilan bahkan sampai 10 panggilan Kuni tak mengangkatnya. Kemudian dengan sedikit iseng, dia menaikkan volume dering HP Kuni dari laptopnya sehingga menarik perhatian beberapa wanita yang sedang melayani Kuni. Tampan itu mungkin ponselmu. Ucap seorang wanita. Tentu saja Kuni kesal. Dengan keadaan marah dia lalu mengangkat telepon dari Eva. Ada apa F? Apa kamu tidak tahu jika kamu telah mengganggu kesenanganku? Teriak Kuni yang membuat 5 wanita yang sedang bersama Kuni sedikit ketakutan. Kun, jangan marah dulu. Aku tahu kamu sedang bersenang-senang. Tapi aku mendapat perintah dari Nyonya Baibara kalau waktunya tidak lama lagi. Dan beliau sedang menunggumu di rumahnya. Terang Eva. Tunggu sampai aku menyelesaikannya. Ucap Kuni. Tunggu Kun. Aku sudah bilang bukan kalau waktu yang dimiliki Nyonya Baibara tinggal sedikit katanya. Terang Eva yang membuat Kuni sedikit kesal. Dengan perasaan sedikit marah, Kuni lalu pergi meninggalkan wanita penghibur yang dia sewa. Sementara wanita penghibur itu hanya bisa bengong. Mereka tak mengerti kenapa Kuni tiba-tiba pergi. Tapi mereka tak ambil pusing karena Kuni sudah membayar di awal tadi. Sesampainya di rumah Nyonya Baibara, Kuni kembali sedikit tersenyum saat melihat Renzi sedang menunggunya. Hai sayang, apa sekarang kamu mau tidur denganku? Ucap Kuni yang membuat Renzi malu-malu. Sejak tragedi itu, Kuni sudah sering mengajak Renzi bercinta.
Tapi semua ajakan Kuni selalu ditolak oleh Rensi karena Rensi tahu. Kuni sudah berubah. Dia bukan lagi Kuni yang bertanggung jawab. Tapi sebagai Kuni yang bisanya hanya berpesta dan bermain wanita. Berhenti menggodaku dan cepatlah. Nyonya Baibara sedang menunggumu di kamarnya. Terang Rensi sambil berjalan ke arah kamar Nyonya Baibara. Ayolah Rensi, sekali saja. Aku yakin. Setelah kamu merasakannya, kamu akan selalu minta terus padaku. Ucap Kuni. Sudah hentikan rayuanmu Kun, dan masuklah. Bentak Rensi. Sementara Kuni tetap tersenyum meski sudah sering ditolak oleh Rensi. Rasa sakit hatinya hilang sejak kematian istri-istrinya sehingga dia tak pernah ambil pusing soal wanita. Jika Rensi menolak, dia bisa menyewa perempuan lain untuk menyalurkan hasratnya. Baiklah Sayan, aku akan masuk. Ucap Kuni sembari memegang tangan Rensi dan masuk bersama-sama. Ada apa Nyonya? Apa Anda akan menyuruh saya menikahi Rensi? Ucap Kuni santai yang seolah-olah tak peduli dengan kesehatan Nyonya Baibara. Berhenti bercanda Kun. Aku rasa hidupku tak akan lama lagi. Jeti ini pemberian terakhir dariku. Ucap Nyonya Baibara sambil memberikan sebuah buku bersampul emas pada Kuni. Sementara Kuni dan Rensi terkejut saat mengetahui jika Nyonya Baibara masih memiliki buku lain. Terlebih buku bersampul emas ini seperti memanggil-manggil Kuni dan membuat Kuni penasaran. Setelah menerimanya, Kuni lalu membuka halaman pertama dan Tibe continued. Gairah si Ojo. Bab 313. Kilas balik, ras tertinggi keluarga Mirza. Sudah lebih dari 1 bulan dunia telah dibuat gempar saat semua mata tertuju pada salah satu negara, yaitu negara Java. Karena di negara tersebut sudah tersebar berita tentang pertarungan sengit yang terjadi di kota Purple yang dikenal sebagai Purple in Peace. Di mana lebih dari 1.000 orang meninggal secara serempak dan bersamaan dengan itu. Di mana tragedi yang terjadi membuat dunia seolah-olah tahu jika kekuatan besar lainnya telah tumbuh di negara Java. Bahkan tragedi lainnya di perbatasan kota Sun juga tak kalah menghebohkan saat satu orang membunuh lebih dari 5.000 pemberontak dan pasukan negara Borneo seorang diri. Hal ini membuat negara Borneo murka dan mencoba menginvasi negara Java. Hanya saja karena mata dunia sedang memperhatikan negara Java, sehingga negara Borneo sedang menahan diri. Dari kedua tragedi yang paling menyita dunia adalah tragedi yang ada di kota Purple, di mana di kota Purple, raja yang memiliki pengaruh kekuatan mutlak serta orang yang paling berkuasa di dunia mati secara mengenaskan. Selain duka, rasa amarah memuncak di setiap hati para penduduk dunia, khususnya para penduduk negara Oceani. Sedangkan Western, raja dari negara Britania sangat terkejut saat mengetahui kedua kakak seperguruannya tewas. Edric dan Cancelo tewas yang membuat Western tak bisa mempercayainya karena sejujurnya bagi Western, Edric dan Cancelo adalah orang terkuat di muka bumi ini. Tapi kenyataannya sekarang membuatnya tercengang. Ada seseorang yang mampu membunuh kedua orang terkuat itu yang membuat Western penasaran dengan sesosok orang itu. Bahkan informasi dari mata-mata pribadinya tak bisa mengungkap siapa dalang di balik semua itu karena Eva yang dengan sigap mengunci berita serta kronologi sebenarnya. Sedangkan berita yang tersebar di publik hanyalah mentahnya saja dan membuat semua orang semakin penasaran akan berita simpang siur yang terjadi. Semenjak tragedi itu, perusahaan Kuni yang dikelola oleh Eva secara virtual malah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Semua perusahaan yang selama ini meremehkan Chinan Group, langsung berbondong-bondong untuk menjalin kerjasama dengan Chinan Group karena mereka tahu jika kepala keluarga Mirza yang telah membunuh raja penguasa Oceani. Sehingga semua orang, termasuk keluarga Panca yang ada di kota Red juga menyesal karena sudah menganggap enteng Chinan Group, terutama Bayu. Calon kepala keluarga dari keluarga Panca yang diutus sebagai perwakilan perusahaannya telah mengecewakan ayahnya, Jeffrey Panca. Sementara di kota Sun, di kediaman Nyonya Baibara, Baikuni Mirza, pemuda berusia 25 tahun sedang tertegun sesaat setelah menerima hadiah perpisahan dari Nyonya Baibara. Dia tak menyangka jika buku bersampul emas di genggamannya adalah buku yang selama ini dia cari. Buku itu adalah buku tentang sejarah keluarga Mirza. Hanya saja Kuni terkejut bukan main saat melihat judul dan isi bukunya. Buku yang berjudul Pemimpin Ras Tertinggi, Keluarga Mirza adalah buku peninggalan kakek buyutnya beratus tahun yang lalu. Yang lebih spesial lagi adalah, isi buku tersebut tidak bisa dibaca oleh Kuni meskipun dia sudah menggunakan kekuatan mata dewanya. Kuni hanya bisa membaca judulnya saja, sedang isinya dia tak bisa membaca sama sekali. Hal inilah yang membuat Kuni semakin penasaran tentang arti dari isi buku tersebut. Dia membalik lembar demi lembar sampai habis dengan ketebalan hanya 50 lembar saja. Dan di lembar terakhir, dia terkejut saat melihat simbol yang sama dengan simbol yang ada di punggung Rensi. Dengan simbol yang lebih besar ini membuat Kuni semakin yakin jika kesamaan simbolnya 100% dengan apa yang ada di punggung Rensi. Rensi, mana peta yang aku gambar dulu? Ucap Kuni tanpa menghiraukan Nyonya Baibara yang sedang sekarat itu. Rensi berpikir sejenak lalu mengatakan pada Kuni. Ada di kamar Kun. Sebentar biar aku ambil. Ah, kelamaan Rensi. Cepat buka punggungmu. Ucap Kuni lalu mencoba mengangkat baju Rensi dengan sedikit tidak sabar. Kun, jaga tanganmu. Atau aku akan membunuhmu. Ucap Rensi sedikit terkejut dengan pelakuan Kuni yang tidak sabaran itu. Jangan galak-galak Rensi, selain aku. Tidak akan ada laki-laki yang pantas untukmu. Ucap Kuni yakin sekali.
Aku lebih memilih melajang ketimbang harus menikah denganmu. Ucap Rensi singkat tanpa berpikir panjang lagi yang membuat Kuni sedikit terkejut. Baiklah Tuan Putri. Sekarang buka bajumu atau aku akan membukanya secara paksa. Ucap Kuni sambil menggoda Rensi. Sementara Kuni dan Rensi sedang berdebat, Nyonya Baibara yang sedang berpacu melawan waktu tersenyum dengan begitu mudahnya. Dia sadar hidupnya tak akan lama lagi. Tapi saat melihat Kuni dan Rensi bercanda seperti itu membuat hatinya tenang dan dia siap jika harus pergi dari dunia ini karena dia telah melihat wajah bahagia di antara mereka berdua. Ayolah Rensi, cepat. Aku ingin melihatnya sekali lagi. Desak Kuni. Tapi jangan di sini Kun. Ada Nyonya Baibara. Bisik Rensi pada Kuni. Apa yang membuat kamu malu? Apa kamu tidak sadar jika selama ini Nyonya Baibara mencoba menjodohkan kita? Teriak Kuni sambil melirik Nyonya. Rensi yang mendengar teriakan Kuni langsung tertunduk malu. Sementara Nyonya Baibara makin tersenyum lebar karena apa yang dikatakan oleh Kuni ada benarnya juga. Dia memang ingin menikahkan Rensi dan Kuni. Tapi semua itu tidak pernah dia utarakan. Terlebih Rensi menolaknya sebelum Nyonya Baibara berbicara padanya sehingga sampai ajal menjemputnya. Nyonya Baibara tak akan bisa melihat Rensi dan Kuni menikah. Karena Rensi tidak juga mengambil tindakan. Akhirnya Kuni yang sudah tak sabar langsung menggunakan kekuatannya dan membuat Rensi tak bisa bergerak. Rensi yang sadar hanya bisa pasrah. Karena dia tahu bahwa kekuatan Kuni memang jauh lebih besar darinya. Dengar Rensi, jika aku mau, aku bisa menikmati tubuhmu sekarang juga dengan kekuatanku ini. Tapi aku tak akan melakukan perbuatan yang sering dilakukan oleh seorang bajingan. Bisik Kuni sambil mengangkat baju Rensi secara perlahan. Kemudian, saat Kuni sudah bisa melihat simbol itu, dia lalu menonaktifkan kekuatannya dan membuat Rensi bisa bergerak lagi. Hanya saja, kali ini Kuni mendengar suara isak tangis dari Rensi yang membuat Kuni sedikit merasa bersalah. Tapi, dia segera menepisnya karena Kuni sadar jika nafas dari Nyonya Baibara sudah tak berhembus lagi. Dan orang pertama yang sadar adalah Rensi. Bab 314. Aku punya harapan untukmu. Nyonya Baibara menghembuskan nafas terakhirnya saat Kuni sedang memperhatikan simbol di punggung Rensi. Rensi yang kembali mendapat kesedihan langsung mendapat pelukan dari Kuni. Sebuah pelukan yang sangat berarti baginya karena sepanjang hidupnya, dia tak pernah mendapat pelukan dari siapapun selain gurunya, Tuan Leo. Dalam proses pemakaman Nyonya Baibara, Kuni yang berada di depan sedikit risih saat seorang wanita yang dia ketahui adalah adik dari Nyonya Baibara terus menatapnya. Dia tak mengerti kenapa wanita tersebut selalu memperhatikannya dan membuatnya sedikit risih. Bahkan selama proses pemakaman, Kuni yang didolat sebagai tamu kehormatan mendapat tempat yang cukup mencolok sehingga semua orang bisa melihatnya. Tak terkecuali Francisca. Tunggu, ucap Francisca yang sedang mencoba menghentikan langkah kaki Kuni yang sedang berjalan bersama Rensi. Nona Francisca, ada yang bisa saya bantu? Ucap Rensi, dia mengira jika Francisca sedang mencoba menghentikannya. Tidak Rensi, bukan kamu. Tapi aku ingin bertanya satu hal pada pemuda tampan di sebelahmu ini. Ucap Francisca yang menyanjung Kuni secara terang-terangan. Apa kamu punya perlu denganku? Ucap Kuni santai. Iya, aku ingin bertanya apakah kamu seorang driver ojek online? Dan apakah kamu pernah mengalami sebuah kecelakaan? Ucap Francisca sedikit khawatir. Sementara Kuni sedikit terkejut. Hanya orang terdekatnya yang tahu tentang masa lalunya, terlebih tentang kecelakaan itu. Tapi apa yang dia dengar dari mulut Francisca sedikit membuatnya penasaran. Dari mana Francisca bisa tahu informasi tentang kecelakaan yang menimpa dirinya dulu? Maaf, apakah kita pernah saling kenal? Ucap Kuni yang tak langsung menjawab ucapan Francisca. Tidak, tapi aku sepertinya pernah bertemu denganmu. Di kota Purple. Ucap Francisca dengan raut wajah sedang mengingat-ingat sesuatu. Aku memang seorang ojo dan pernah mengalami kecelakaan di kota Purple. Kalau boleh tahu, dari mana kamu mengetahui semua informasi tentangku? Tanya Kuni penasaran. Oh jadi kamu adalah pemuda itu. Aku minta maaf karena telah menabrakmu dulu. Itu karena aku sedang buru-buru karena aku memiliki keadaan yang sangat mendesak saat itu. Terang Francisca sambil membungkuk. Sementara Kuni jelas bingung sekali. Dia tahu jika seorang wanita telah menabraknya dan memberinya uang 10 juta yang dititipkan pada neneknya. Tapi hanya nenek Entis yang tahu siapa sosok wanita itu. Karena saat itu, nenek Entis yang menerima bantuan dari wanita tersebut. Aku benar-benar tidak mengingatnya, terang Kuni. Bagaimana kamu bisa mengingat jika kamu saja tidak sadarkan diri? Tapi aku bersyukur sekarang karena telah dipertemukan denganmu lagi. Aku sangat menyesal karena tidak meminta maaf secara langsung karena pada saat itu, aku juga kehilangan suamiku. Sehingga aku benar-benar melupakan tentangmu. Terang Francisca lagi. Oh, lupakanlah. Itu tidak masalah sekarang. Justru aku yang harusnya bersyukur. Sejak kecelakaan itu, hidupku berubah drastis. Ucap Kuni dengan raut wajah sedikit sedih saat mengenang masa lalunya. Di mana semua istri-istrinya pergi meninggalkannya. Bahkan waktunya yang hanya dalam hitungan bulan saja membuat Kuni makin sedih saja. Oh ya Rensi, sepertinya kamu belum memperkenalkannya padaku. Tanya Francisca pada Rensi. Oh maaf Nona, dia baik Kuni. Dia adalah suami dari Nona Dewi. Wanita yang digadang-gadang sebagai pewaris tunggal keluarga Jayandaru. Terang Rensi.
Aku tambahkan lagi. Aku adalah calon suami Rensi. Ucap Kuni dengan senyuman menggodanya. Jangan mimpi, ucap Rensi lalu pergi meninggalkan Kuni dan Francisca. Ayolah Rensi, mau sampai kapan kamu akan menolakku? Keluh Kuni. Kubur dalam-dalam harapan itu karena aku tak akan pernah mau menikah denganmu. Ucap Rensi lalu benar-benar pergi meninggalkan Kuni sendirian. Dengan senyuman sedikit dipaksakan. Kuni tidak marah atas penolakan yang dilakukan oleh Rensi. Karena bagi Kuni, penolakan dari Rensi adalah obat untuk hatinya yang sedang kesepian dan kosong ini. Tat, tut. Halo F, bagaimana? Ucap Kuni setelah mengangkat teleponnya. Aku sudah mengamatinya Kun. Memang ada di hutan belantara. Hanya saja, jalannya sangat curam di sana. Terang Eva. Baiklah, sekarang kirim videonya dan koordinatnya. Aku akan melihatnya. Imbuh Kuni lalu menutup teleponnya. Selang beberapa detik, Eva mengirim sebuah video yang menunjukkan tentang keadaan terkini tempat yang ingin dituju oleh Kuni. Sementara dia mengamati, dia terlihat sedikit tak percaya saat melihat kapsul dengan simbol yang sama. Sehingga Kuni yakin jika kapsul itu adalah kapsul yang pernah dinaiki oleh Rensi. Malam berganti dengan sangat cepat, sedang Rensi duduk di balkon apartemennya dengan keadaan linglung. Setelah kematian Nyonya Baibara, dia tak tahu harus kemana lagi. Karena dia sudah tak punya tuan lagi. Bahkan keturunan keluarga Jayandaru sudah musnah sehingga dia benar-benar tak punya tujuan sekarang. Sudah lebih dari 2 jam dia melamun. Tapi dia tak bisa menentukan kemana dia akan melangkah. Bahkan pasukannya yang tinggal 19 orang sudah dibubarkan dan mereka sudah disumpah agar tidak menggunakan kekuatan mereka untuk kejahatan. Apa kamu bingung mau kemana lagi? Ucap Kuni secara tiba-tiba yang membuat Rensi sangat terkejut. Hawa kehadiran Kuni tidak bisa dia rasakan sehingga dia terkejut sekali saat suara Kuni terdengar di telinganya. Kun kamu, bagaimana kamu bisa ke sini? Ucap Rensi keheranan. Aku sudah bilang kan. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Lalu, kenapa kamu terkejut seperti itu? Ucap Kuni santai. Tapi, aku bahkan tidak bisa merasakanmu. Ucap Rensi. Tidak penting kamu bisa merasakannya atau tidak. Tapi aku punya harapan untukmu. Ucap Kuni dengan nada sedikit serius. Jangan tanya kenapa novelnya lanjut. Itu karena ajuan tamat novel ditolak oleh Fizul karena komentar keberatan dari kalian. Bukan aku tidak ingin melanjutkan. Tapi sequel ini ingin saya gabung di part kedua. Tapi apa dah karena pihak Fizul sendiri sedikit memaksa penulis, sehingga saya akan memotong beberapa bab yang rencananya akan ada di part kedua. Jadi kalian jangan protes lagi ya kalau dalam 2 bulan terakhir ini update di babnya tak menentu. Sejujurnya ingin saya update 5 bab per hari bulan Februari tahun depan. Tapi karena proses pengajuan tamat novel Gairasi Ojol ditolak. Akhirnya saya lanjutkan sampai bulan ini saja. Terima kasih karena sudah suka. Hanya saja maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Hehehe. Bab 315. Apa aku perlu uang sekarang? Aku punya harapan untukmu. Ucap Kuni. Harapan apa maksudmu Kun? Tanya Rensi keheranan. Apa kamu lupa kalau aku baru dikasih buku sama Nyonya Baibara? Nah di buku itu aku penasaran sekali. Terlebih aku juga penasaran dengan isi peta yang ada di punggung kamu. Jadi apa kamu mau berpetualang denganku? Ucap Kuni lembut sekali. Mendengar tutur kata yang sangat lembut dari Kuni, membuat Rensi sedikit was-was. Dia tak mengira jika Kuni bisa bersikap lembut pada siapapun. Terlebih saat kematian semua istri-istrinya, dia cenderung sangat kasar. Bahkan dia kasihan dengan semua wanita yang disewa oleh Kuni tanpa dia tahu kalau Kuni tetap bersikap lembut terhadap semua wanita-wanita itu. Ada apa denganmu Kun? Apa kamu sedang tidak mengerjaiku? Ucap Rensi dengan gimik wajah tak percayanya. Hei, memangnya apa yang bisa kau perbuat saat aku menginginkannya Rensi? Apa kamu lupa jika aku bisa membuatmu tak bergerak? Ucap Kuni mencoba mengingatkan Rensi. Mendengar ucapan Kuni, Rensi hanya setuju tanpa memberi isyarat apapun. Tapi dia masih tak mengerti, setelah Kuni kehilangan semuanya. Dia malah antusias untuk memecahkan misteri peta yang ada di punggungnya. Kenapa kamu diam? Apa kamu tidak mau berpetualang denganku? Ucap Kuni lagi. Aku akan memikirkannya lagi Kun. Ucap Rensi biasa saja karena dia memang kekurangan minat. Ada apa dengan dirimu? Apa kamu tidak ingin mengetahui tentang asal-usulmu? Ucap Kuni yang mencoba membuat Rensi sedikit penasaran. Bukankah aku sudah bilang kalau aku ingin memikirkannya dulu? Ucap Rensi lagi. Baiklah, aku akan menunggumu. Jika kamu siap, maka cepat beritahu aku. Ucap Kuni lalu pergi meninggalkan Rensi sendiri. Sementara Rensi sedikit terkejut karena Kuni benar-benar tak menyentuhnya. Seolah-olah tujuan Kuni ke sini bukan untuknya. Tapi memang Kuni ke sini karena punya tujuan yang lain dan itu masih belum Rensi ketahui. Di keheningan pekat malam itu, Kuni yang sedang duduk di bangku taman saat pertama kali dia dan Kinan menjalin hubungan serta saling berciuman untuk pertama kalinya. Dia sangat merindukan Kinan dan semua wanita yang pernah ada di benaknya. Hanya saja takdir telah berkata lain dan kini Kuni benar-benar kehilangan semua bintang di hatinya. Meskipun masih ada beberapa bintang yang masih bersinar, tapi bintang itu seakan redup oleh harapan serta ambisi Kuni yang ikut meredup. Lama sekali Kuni melamun, sampai-sampai sebuah telepon membuyarkan lamunannya. Halo F,
Ada apa? Ucap Kuni pelan karena tak ingin Eva tahu jika air mata Kuni telah jatuh dan membasahi celana bagian pahanya. Hei Kun, tolong aku. Apa kamu tidak tahu kalau sekarang sudah jam 4 dini hari tapi tugasku baru saja selesai? Jika terus begini, aku akan mati muda tahu. Keluh Eva pada Kuni karena beberapa hari ini dia selalu kurang tidur akibat menghandle semua urusan yang berkaitan dengan Kinan Group. Baiklah. Aku akan menaikkan gajimu. Bagaimana? Ucap Kuni santai sekali. Gaji? Apakah aku perlu uang sekarang? Yang aku butuhkan itu istirahat dan pergi berlibur. Teriak Eva pada Kuni. Sementara Kuni juga terkejut. Ternyata Eva bisa marah hanya karena terlalu banyak pekerjaan yang harus dia handle. Sehingga Kuni diam sejenak untuk memberikan solusi terbaik untuk Eva dan dirinya. Begini saja, Eve. Besok aku akan ke perusahaan. Jadi sekarang, kamu istirahatlah dan bangunlah sesukamu. Terang Kuni yang membuat Eva bisa tersenyum untuk sesaat. Terima kasih Tuan Kun, ucap Eva singkat dengan senyumannya lalu mematikan teleponnya. Sementara Kuni mengutuk dirinya sendiri karena berbicara yang tidak-tidak dengan Eva. Mau pergi ke perusahaan apanya? Batin Kuni lalu tiba-tiba teringat dengan Vania. Karena waktu sudah jam 4 dini hari. Dengan kata lain jika dia menelpon Vania sekarang. Mungkin Vania sudah bangun karena perbedaan waktu sekitar 4 jam dan waktu di negara Tlago lebih cepat. Dengan kata lain sekarang di negara Tlago sekitar jam 8 pagi. Tat. Telepon Vania berdering. Hanya saja saat ini, Vania sedang melakukan rutinitas paginya setelah mendapat uang dari Kuni. Yaitu melakukan senam aerobik bersama teman-teman barunya yang mana selalu ia lakukan hampir di setiap harinya untuk membakar lemak sekaligus merubah penampilannya. Vania. Gadis gemuk sebulan yang lalu telah hilang bak di telan bumi. Sekarang Vania yang ada adalah Vania dengan bentuk tubuh serta kulit yang sangat kencang sekali. Bak sebuah model yang terlahir dengan kecantikan alami. Bahkan semua itu ia peroleh dengan sangat singkat sekali. Di mana butuh perjuangan ekstra keras untuk menurunkan berat badannya yang hampir berbobot 100 kg itu. Setelah memiliki uang, Vania bukan hanya membelikan rumah untuk kedua orang tuanya. Tapi dia benar-benar mempercantik diri dengan fasilitas serta tunjangan biaya yang sangat mahal sekali. Di mana untuk sekali perawatan saja sudah menghabiskan beberapa ratus ribu co. Bahkan baru 5 minggu sejak dia dan Kuni berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing, Vania sudah menghabiskan uang sebesar 12 juta tro. 5 juta tro untuk membeli rumah serta tunjangan kedua orang tuanya selama beberapa tahun ke depan. Sedangkan sisanya ia gunakan untuk sedot lemak serta sedikit melakukan operasi plastik untuk mengencangkan dan membuat tubuhnya menjadi tubuh yang ideal. Meskipun dalam hatinya ia selalu rindu dengan Kuni. Tapi untuk saat ini, dia benar-benar ingin merubah penampilannya dan membuat Kuni terpesona saat melihat dirinya yang baru. Hei Vania, teleponmu berdering? Ucap salah satu temannya saat pergi ke pinggiran dan mengelap keringatnya. Apa yang kalian bicarakan? Cepat ke sini. Abaikan itu karena aku sudah ingat jadwalku nanti siang. Terang Vania lalu melanjutkan untuk menari-nari mengikuti alunan musik DJ terbarunya. Jadwal? Jadwal apa yang kamu maksud Vania? Ucap temannya sedikit tak mengerti. Mungkin itu telepon dari perusahaan kecantikan Zora. Karena aku ada janji dengan mereka nanti siang. Ucap Vania lagi. Apa perusahaan Zora tidak kau kasih nama? Tanya temannya keheranan saat melihat nomor yang menghubungi Vania tanpa nama. Sudah aku kasih nama perusahaan Zora, ucap Vania. Tapi ini tanpa nama. Terlebih ini bukan nomor dari negara kita. Ucap temannya santai. Bab 316. Perubahan, akankah membuat kebaikan? Tapi ini tanpa nama, ucap teman Vania. Apa kamu tidak berbohong? Tanya Vania yang sedikit tak percaya. Ayolah Vania. Apa aku suka berbohong menurutmu? Apalagi jika aku perhatikan. Ini bukan berasal dari negara kita. Ini telepon luar negeri Vania. Ucap teman Vania santai. Awas kalau kamu berbohong, ancam Vania sambil berjalan mendekat ke arah ponselnya. Sesaat sebelum Vania sampai, telepon tersebut mati dan terdapat 2 kali panggilan tak terjawab yang membuat Vania sedikit kegirangan. Dia tahu kode pertama nomor yang menelponnya adalah kode negara Java. Dengan kata lain, jika bukan Tuan B, pasti Eva. Setelah itu, dia menggapai ponselnya dan mencoba untuk menghubungi kembali nomor tersebut. Hanya saja, sebelum dia menekan tombol memanggil, ponselnya berdering lagi dan dengan antusias sekali dia langsung mengangkatnya. Halo, ucap Vania dengan bahasa Java. Sementara Kuni di seberang telepon sedikit terkejut karena Vania berkata dengan bahasa negara Java dan bukanlah negara Tlago. Dengan kata lain dia tahu jika orang yang menghubunginya berasal dari negara Java. Halo Sayan, ucap Kuni membalas sapaan Vania. Vania yang dipanggil Sayan oleh Kuni langsung tersipu malu. Betapa bahagia dirinya saat kembali mendengar suara Kuni, terlebih Kuni memanggilnya dengan sebutan Sayan yang membuat hatinya berbunga-bunga sekali. Sementara teman-teman Vania sedikit heran dengan tingkah Vania yang senyum-senyum sendiri sehingga membuat mereka merasa penasaran. Apalagi mereka bisa mendengar dengan sangat jelas kalau Vania menggunakan bahasa asing sehingga mereka tak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Vania. Hei Vania, siapa dia yang membuat kamu senyum-senyum sendiri seperti itu? Ucap salah satu temannya yang didengar oleh Kuni. Urusi urusan kalian sendiri. Ucap Vania pada temannya, lalu pergi meninggalkan teman-temannya untuk mencari tempat yang sepi.
Ada apa Tuan Bei? Apa ada yang perlu aku bantu untukmu? Ucap Fania setelah dia menemukan tempat yang sepi. Tidak ada Sayan. Aku hanya rindu saja denganmu. Ucap Kuni berbasa basi. Aku juga Tuan Bei, ucap Fania yang sontak membuat Kuni juga terkejut. Baiklah. Apa kamu mau menemuiku di sini? Di negara Java. Ucap Kuni tanpa berbasa basi lagi. Menemuimu di sana Tuan Bei? Teriak Fania dengan raut wajah gembira sekali. Iya Sayan, kalau begitu tunggu kabar dariku. Dan kamu harus segera bersiap-siap. Dan satu lagi, suaramu sedikit berubah. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Kuni yang sedikit mengkhawatirkan Fania. Kamu jangan khawatir Tuan Bei. Aku baik-baik saja. Ucap Fania dengan raut wajah tak sabar lagi. Dia menantikan saat Kuni melihat bentuk tubuhnya yang telah berubah selama beberapa minggu ini. Baiklah kalau begitu Sayan. Aku akan segera mengabarimu dan sampai ketemu di sini. Ucap Kuni lalu mematikan teleponnya. Sementara Fania dengan wajah berbinarnya. Dia malu jika harus mengakui kalau dia benar-benar jatuh cinta dengan Kuni sehingga dia tak tahu harus berkata apa jika nanti saat dia kembali masuk ke dalam. Teman-temannya pasti akan menanyakan semua hal yang menurut mereka disembunyikan olehnya. Bahkan sejak awal, mereka sudah bertanya-tanya. Dari mana Fania bisa secara tiba-tiba menjadi kaya? Bahkan 2 bulan yang lalu, Fania sering meminjam uang pada mereka. Tapi 1 bulan yang lalu, Fania membayar lunas semua hutang-hutangnya. Bahkan dia juga membeli rumah untuk kedua orang tuanya dan juga sebuah rumah mewah lainnya di kawasan elit kota Murek yang dijadikan tempat senam aerobik oleh mereka. Lama sekali Fania berpikir sampai-sampai teman-temannya yang sudah tak sabar langsung menemuinya di luar. Hei, siapa tadi? Dan kenapa kamu memakai bahasa asing? Ucap teman Fania. Katakan Fania, apa dia orang yang membuatmu berubah? Timpal yang lainnya. Atau jangan-jangan dia adalah pangeran yang sering membuatmu mengigau saat tertidur? Siapa namanya apa G? Atau B? Ayolah bantu aku mengingatnya. Ucap teman yang lainnya lagi. Hentikan kalian. Aku mau mandi dulu. Ucap Fania lalu bergegas pergi meninggalkan teman-temannya. Tapi keinginan Fania untuk segera pergi ditepis karena salah satu temannya menggapai tangannya dan memeluknya erat sekali agar Fania tak bisa kabur kemana-mana lagi. Ayolah Fania. Apa kamu akan merahasiakannya dari kami? Ucap teman Fania. Lepaskan. Lepaskan aku. Teriak Fania yang berusaha untuk lolos dari cengkeraman temannya tersebut. Kami tidak akan melepaskanmu jika kamu tidak mau berbagi cerita dengan kami. Iya benar, itu tidak adil bagi kami. Sahut yang lain. Baiklah, aku akan bercerita. Tapi tolong lepaskan aku. Ucap Fania. Tidak, kamu bisa bercerita sekarang. Ucap teman Fania. Baiklah, dia pangeranku. Dia yang memberiku segalanya. Sudah puas kalian? Ucap Fania. Jadi dia orang yang kamu sukai. Orang yang membuatmu rela menghabiskan uangmu jutaan troll untuk menunjang penampilanmu. Apa dia setampan itu sehingga kamu rela berkorban banyak untuknya? Terang teman yang sedikit tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Fania. Berkorban banyak. Menurut kalian dari mana aku bisa mendapat uang jutaan troll dengan begitu mudahnya? Tanya Fania yang membuat semua temannya menggelengkan kepalanya tanda tidak tahu. Apa menurut kalian aku punya perusahaan sehingga tanpa aku bekerja, uang akan mengalir dengan sendirinya di rekening pribadiku? Tanya Fania lagi. Ayolah Fania, jika kamu punya perusahaan, bukankah kami sebagai teman terdekatmu bisa mendapat jabatan yang lebih tinggi dari jabatan kami saat ini? Ucap salah satu teman Fania. Nah itu yang aku maksud. Bukan aku yang berkorban, tapi dia. Dia yang memberikan segalanya untukku sehingga aku bisa seperti ini. Terang Fania yang membuat semua mata temannya melotot tak percaya. Jadi maksud kamu, dia yang memberikan kekayaan untukmu? Ucap salah satu temannya. Iya betul, semua uang yang aku punya diberikan olehnya. Apa kalian lupa kalau aku pernah cerita jika ada seorang pemuda yang menghabiskan 900 juta troll di tempat Tuan Mouse? Dialah orangnya. Dan aku bisa menjadi saksi untuk kalian karena waktu itu aku ada di sana memandunya. Terang Fania yang sontak membuat teman-temannya makin terkagum-kagum. Bab 317. Apa menurutmu kami ini bebek? Dialah orangnya. Terang Fania. Apa kamu yakin? Kamu sedang tidak ingin membodohi kami kan? Ucap salah satu temannya. Tidak. Dialah pemuda yang aku cintai. Dialah pemuda pertama yang mencintaiku. Meskipun dulu saat aku gemuk pun, dia tetap bilang mencintaiku. Sehingga aku ingin mengabdikan hidupku ini untuknya. Menurut kalian, apa kalian akan memberikan harta yang kalian miliki untuk seseorang yang baru pertama kali kalian temui? Tanya Fania pada semua teman-temannya. Mendengar pertanyaan dari Fania, semua gadis itu menggeleng secara bersamaan. Hanya dia yang melakukannya. Dia memberikan aku uang 20 juta troll dan masih memberiku 1 juta troll setiap bulannya. Itu kenapa meskipun aku sudah menghabiskan uangku, aku akan tetap memiliki uang. Terang Fania yang membuat semua temannya kembali menganga tak percaya. Wah beruntung sekali kamu Fania. Apa kamu tidak mau mengenalkannya pada kami? Siapa tahu kami bisa mendapat salah satu dari temannya. Ucap salah satu temannya. Sudah aku duga, kalian pasti ada maunya. Sudahlah minggir-minggir. Aku mau mandi. Ucap Fania. Apa kamu marah Fania?
Tanya temannya pada Vania. Aku, tentu saja tidak marah. Karena Tuan Beiku ada di negara Java dan aku akan segera ke sana menyusulnya. Terang Vania yang lagi-lagi mengejutkan semua temannya. Apa jadi kamu mau pergi ke negara Java? Tanya salah satu teman Vania yang nampak paling terkejut itu. Iya, aku akan berangkat ke sana secepatnya. Dia tadi menghubungiku karena dia ingin aku menyusulnya. Terang Vania dengan senyum kebahagiaan di raut wajahnya. Sementara semua teman Vania sedang termenung dengan kata-kata Vania. Vania yang bebas langsung pergi ke kamarnya untuk mandi. Dia senang sekali karena dia bisa bertemu lagi dengan Kuni. Terlebih Kuni sendiri yang memintanya untuk datang menyusulnya. Di sela-sela kesibukannya melepas baju, Vania yang sudah berubah total lalu mengaca pada sebuah kaca yang sudah ada di depannya. Sebuah kaca sebadan yang mampu memperlihatkan seluruh lekuk tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saat melihatnya, tanpa sadar Vania meneteskan air matanya. Tubuh yang sebelumnya sedikit membuatnya minder dan sering mendapat penolakan sudah berubah menjadi tubuh yang ideal dan benar-benar membuatnya bangga sekaligus kagum. Ternyata saat uang berbicara, apapun bisa dia lakukan. Termasuk mempercantik diri dan menunjang tubuh yang menurut Vania ideal sehingga rasa tingkat kepercayaan diri yang dimiliki oleh Vania meningkat secara drastis. Bahkan belakangan ini, dia sudah bisa berjalan dengan begitu pedenya di depan umum. Terlebih saat dia berjalan bersama geng-geng rempongnya, semua mata akan lebih tertuju padanya ketimbang pada teman-temannya yang lain. Tuan Bei, tubuh ini akan aku serahkan untukmu seutuhnya. Ucap Vania lirih lalu berjalan menuju kamar mandinya. 30 menit kemudian, Vania yang sudah mandi lalu keluar dari kamarnya. Dia terkejut saat mengetahui jika semua temannya sedang menunggunya. Vania, apa kamu yakin akan pergi? Ucap temannya. Kenapa tidak? Ucap Vania enteng. Hei, apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Lalu bagaimana dengan nasib kami? Keluh teman Vania. Maksud kalian apa? Bicara yang jelas. Ucap Vania yang memang tak mengerti dengan ucapan temannya. Bagi yang lupa, Vania memanglah gadis cantik yang sedikit on sehingga butuh pemahaman ekstra agar dia bisa mengerti. Meskipun gak on-on amat sih. Maksud kami, bukankah kamu tahu kalau kami baru memulai di tempat kerja baru kita? Dan gajinya tidak cukup jika harus menyewa tempat tinggal baru untuk kita. Terang teman Vania. Iya Vania, secara finansial kita masih tidak mampu menyewa tempat baru karena kami baru magang dan belum menjadi pegawai tetap di sana. Timpal teman lainnya. Oh maksud kalian takut aku usir dari sini gitu? Tanya Vania yang mendapat anggukan dari semua gadis ini. Mungkin aku tidak sepandai kalian, tapi aku tidak sekejam itu tahu. Ucap Vania lagi yang membuat temannya sedikit terkejut. Maksud kamu tetap mengizinkan kami untuk tinggal di sini? Tanya salah satu teman Vania. Vania hanya mengangguk tanpa berbicara sepatah kata pun yang membuat teman-temannya sedikit sumringah. Nampak jelas raut wajah kebahagiaan terlihat dari sudut bibir yang mengembang akibat dari anggukan Vania. Apa kamu yakin Vania? Apa kamu benar-benar mengizinkan kami untuk tetap tinggal di sini? Tanya teman Vania. Iya, kalian tetap bisa tinggal di sini selama kalian mau. Hanya saja jaga dan rawat rumah ini untukku. Ucap Vania santai lalu bergegas pergi meninggalkan teman-temannya. Apa aku tadi gak salah dengar jika Vania masih memberi kita kebebasan untuk tinggal di sini? Tanya teman Vania. Tidak, apa yang kamu dengar benar? Timpal teman lainnya. Vania, kamu mau kemana? Teriak salah satu temannya sesaat setelah menyadari jika Vania sedang menjauh dari mereka. Aku akan ke perusahaan Sora. Apa kalian akan ikut? Tanya Vania. Bagaimana kami akan ikut? Lihatlah kami yang masih dalam mode menari aerobik. Jadi apakah kamu mau menunggu kami mandi? Tanya teman Vania. Oh terima kasih, saya akan pergi sekarang. Ucap Vania santai. Ayolah Vania, jadwalmu kan masih siang nanti. Jadi tunggu kami sebentar ya. Lenyek salah satu temannya. Baiklah, tidak lebih dari 15 menit. Ucap Vania. Hei, apakah menurutmu kami ini bebek? Keluh teman Vania saat mendengar waktu yang diberikan oleh Vania singkat sekali. Baiklah, yang penting cepat. Ucap Vania yang tak ingin berdebat lagi. Sementara teman-teman Vania yang berjumlah 5 orang itu langsung berlari ke kamarnya masing-masing untuk membersihkan diri. Mereka antusias sekali bukan karena akan diajak ke perusahaan Sora, tapi mereka akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menemani Vania. Karena bagi mereka, Vania adalah malaikat saat mereka bingung dengan tempat tinggal. Terlebih Vania tak pernah mengungkit ataupun mengekang dengan peraturan-peraturan yang tidak penting sehingga mereka betah tinggal bersama Vania. Akhirnya mereka berenam pergi ke perusahaan Sora setelah 45 menit. Yang mana teman Sora yang bernama Mitchell dan Lancy adalah teman yang paling lama berdandan. Bab 318, kedatangan tamu tak terduga. Selamat pagi Nona Vania. Bukankah jadwal Anda masih 2 jam lagi? Ucap resepsionis saat melihat Vania. Vania memang menjadi member VVIP dalam 1 bulan ini. Bahkan hanya Vania satu-satunya wanita yang mampu membayar VVIP secara kontan dan tidak banyak gaya. Bahkan akibat kerendahan hati yang dimiliki oleh Vania, membuat seluruh orang yang bekerja di perusahaan Sora mengenal Vania. Seorang wanita baik hati dan tidak sombong seperti Vania membuat mereka yang melayani Vania antusias sekaligus bahagia.
Karena Vanya tidak banyak nuntut, lebih kepada kenyamanan masing-masing. Apalagi Vanya yang termasuk penurut dan menghormati serta menghargai siapapun yang melayaninya membuat para karyawan di sini senang. Mereka beranggapan jika Vanya adalah orang kaya yang santun dan patut ditiru, karena selama mereka bekerja di perusahaan Sora, baru Vanya saja yang mampu membuatnya nyaman. Karena Vanya berbeda dari kebanyakan orang kaya yang arogan serta memandang rendah karyawan yang bekerja di perusahaan Sora. Aku sedang tergesa-gesa, apa bisa jadwalnya dimajukan? Maaf sebelumnya karena aku tidak mengabari, karena aku juga lupa. Hehehe, kilah Vanya karena orangnya sedikit on. Oh, Anda jangan khawatir Nona. Kami akan berbicara dengan manajer sebentar. Silahkan Anda tunggu di ruang VVIP milik Anda. Ucap resepsionis sopan sekali. Sementara teman-teman Vanya tidak terkejut sama sekali dengan perlakuan yang didapat oleh Vanya karena mereka juga sudah sering menemani Vanya ke sini. Vanya dan kelima temannya menuju ke ruang VVIP yang telah disediakan. 5 menit kemudian, suara pintu diketuk dan seperti biasa. Layanan ekstra camilan dan minuman dihidangkan khusus untuk Vanya sehingga tanpa basa-basi lagi, teman-teman Vanya langsung makan dan minum tanpa disuruh oleh Vanya. Hei Vanya, apa kamu yakin akan pergi? Ucap Mitchell yang memang paling dekat dengan Vanya. Ayolah Mitchell, aku akan pergi betulan. Jadi jangan mencegahku karena tekadku sudah bulat. Please jangan bikin aku goyah. Ucap Vanya sambil tersenyum ramah pada Mitchell. Tapi, kami pasti akan merindukanmu. Ucap salah satu temannya yang bernama Bora. Kalian jangan khawatir, bukankah sebentar lagi musim panas dan kalian akan libur panjang. Jadi kita bisa ketemu di sana. Ucap Vanya. Mungkin kamu kaya Vanya, tapi kamu memang tidak pandai juga. Dari mana kami bisa membeli tiket yang harganya 100.000 cow lebih, sedang gaji kami hanya di bawah 9.000 cow per bulan. Keluh Lenzi pada Vanya. Iya, butuh 1 tahun kita menabung. Itu pun kita tidak boleh makan hanya untuk membeli tiket pergi. Sedang tiket untuk pulang, apa kita harus mengemis dulu di sana? Keluh Mitchell lagi. Lupakan tabungan tiketnya, pikirkan dulu bagaimana kalian bisa bertahan hidup jika kita tidak makan selama 1 tahun demi tiket ke negara Java. Apakah kita harus mengemis di sini dulu sebelum mengemis di negara orang? Ucap Felisa yang membuat suasana menjadi cair dengan gelak tawa semuanya. Mungkin ini yang akan aku rindukan dari kalian batin Vanya saat melihat wajah ceria dari semua teman-temannya ini. Sementara di kota Purple, sebuah rombongan mobil militer berbaris dan sepertinya sedang menuju ke kediaman rumah Kuni yang ada di Silver Lake Block A nomor 15. Dengan suara mesin menderu-deru mampu menyita perhatian setiap orang yang ada di pinggir jalan. Bahkan ada beberapa warga yang sedikit cemas tak kalah saat mengingat kejadian terakhir kali, di mana dalam iring-iringan mobil yang bagus, terdapat tragedi yang sangat mengerikan dan menggemparkan seluruh dunia. Kepala polisi Eric berada di barisan paling depan mengawal mobil militer yang diketahui milik Jenderal Sukirman. Hanya saja saat Eric mengingat, Jenderal Sukirman selalu datang dengan sembunyi-sembunyi, sehingga dia tak pernah datang dengan keadaan mencolok seperti ini. Bahkan Eric sempat curiga dengan sesosok orang yang berada di samping Jenderal Sukirman. Apalagi saat melihat mobil-mobil di belakangnya. Dia menjadi sangat yakin jika mobil itu milik Pas Pampres. Dengan kata lain, sang presiden mungkin sedang berada di samping Jenderal Sukirman. Akhirnya, setelah kurang dari 10 menit perjalanan, rombongan yang dipimpin oleh Eric sudah tiba di kediaman rumah Kuni. Rumah yang tak terawat sekali. Bahkan nampak seperti rumah hantu ini membuat Eric serta rombongan merasa bergidik ngeri. Terlebih Jenderal Sukirman merasa pangling dengan rumah Kuni yang sekarang. Rumah yang dulunya ramai. Bahkan termasuk rumah yang paling hidup di antara rumah-rumah yang lainnya, karena terdapat banyak sekali orang-orang yang lalu lalang dan menjaga rumah ini. Tapi keadaannya sekarang membuat Jenderal Sukirman merasa iba karena rumah yang dulunya berwarna, sekarang menjadi hijau pekat karena tak ada seorang pun yang mengurusnya. Apa dia ada di dalam? Ucap Jenderal Sukirman tegas. Sebelumnya sudah saya pastikan, dia baru saja pulang. Terang Eric. Baru pulang, bukankah itu berarti dia sedang tidur? Tanya Jenderal Sukirman. Untuk itu, kami tidak mengeceknya Jenderal. Ucap Eric. Mendengar penjelasan dari Eric, hati Jenderal Sukirman sedikit was-was. Dia tak tahu harus berkata apa jika tidak sesuai dengan apa yang direncanakan semula. Maaf Nona, kita sudah sampai. Ucap Jenderal Sukirman lirih pada seseorang yang sedang duduk di dalam mobil. Oh, yang mana rumahnya? Apa yang itu? Ucap seorang wanita sambil menunjuk rumah Sisel. Seorang wanita muda yang sangat cantik sekali. Meskipun kecantikannya tidak bisa menandingi kecantikan Rensi ataupun Dewi. Bukan Nona, rumahnya ada di sebelah itu. Ucap Jenderal Sukirman sambil menunjuk rumah Kuni. Oh, ayolah Paman Jenderal. Saya tidak ingin bercanda sekarang. Keluh wanita muda tersebut. Saya tidak bercanda Nona Rosella. Suami sahabat Anda sedang menghuni rumah itu. Terang Jenderal Sukirman pada seorang wanita muda yang bisa kita sebut sebagai Rosella. Apakah itu rumah? Bahkan aku merasa jika itu rumah hantu. Bukan rumah manusia. Ucap Rosella dengan nada sedikit mengejeknya. Dulu rumahnya sangat indah Nona. Tapi semuanya berubah sejak tragedi itu. Ucap Jenderal Sukirman. Mendengar penjelasan dari Jenderal Sukirman, raut wajah Rosella nampak berubah. Dia seakan-akan menahan amarah saat mengingat kejadian yang menimpa dirinya baru-baru ini.
Dan ini semua disebabkan oleh tragedi yang terjadi di kota Purple. Tragedi yang menewaskan Raja Oceani, Cancelo. Seorang raja yang digadang-gadang sebagai orang terkuat mati di kota Purple ini. Bab 319. Putri penguasa nomor 1 di negara Java. Aku akan masuk, paman. Ucap Rosella santai lalu membuka pintu mobilnya. Sementara Eric yang melihat Rosella keluar terkejut bukan main. Dia tak mengira jika dia bisa bertemu Rosella secara langsung. Bahkan yang lebih mengherankan lagi adalah Rosella sendiri yang menemui Kuni. Tapi yang tidak diketahui oleh Eric adalah jika selama ini, Rosella sedang menimba ilmu di negara Oceani. Bahkan saat wawancara eksklusif dengan latar belakang sebuah kamar pribadinya, tak lain dan tak bukan adalah sebuah tempat peristirahatan yang ada di negara Oceani. Sehingga banyak yang mengira jika selama ini Rosella berada di negara Java. Padahal semua itu hanya akal-akalan Rosella dan tim pengawal pribadinya demi menjaga keselamatan Rosella. Hati-hati Nona. Apa saya ikut ke dalam? Ucap Jenderal Sukirman. Tidak perlu paman, aku akan masuk sendiri. Jika aku berteriak, maka paman dan yang lain segera cepat masuk menyusulku. Terang Rosella yang mendapat anggukan dari Jenderal Sukirman. Setelah itu, Rosella masuk sendiri. Taman yang dipenuhi rumput liar yang tak terawat itu sedikit mengganggunya. Apalagi dirinya yang fobia kotor merasa sangat jijik dan ingin muntah saat melihat tempat yang kotor di mana-mana. Daun kering berguguran, serta debu yang berterbangan kemana-mana membuatnya harus menutup serta memakai masker dan kacamata sepanjang langkah kakinya melangkah ke depan. Dia tak percaya jika ada orang yang tinggal di sini. Halo, apa ada orang? Ucap Rosella lirih sekali. Pergilah, suara Kuni menggema di setiap sudut ruangan yang membuat Rosella takut lalu berteriak sekeras-kerasnya. Iya. Sementara Jenderal Sukirman beserta Eric dan pasukan pengawal lainnya langsung bergegas dan mendapati Rosella sedang terduduk di lantai dengan kedua tangannya saling membersihkan. Ada apa Nona? Siapa yang menyerangmu? Ucap Jenderal Sukirman. Tidak ada paman. Aku hanya sedang takut dengan suara yang besar di telingaku. Dalih Rosella. Suara besar? Bukankah tidak ada orang selain Tuan Kun, batin Eric? Kami tidak mendengar suara. Nona, kami hanya mendengar suara teriakan Nona Rosella sehingga kami langsung masuk. Terang Jenderal Sukirman yang membuat Rosella sedikit bingung. Apa aku sedang berhalusinasi tadi, batin Rosella? Paman, mana pemuda yang menghuni tempat ini? Aku cari-cari belum ketemu dari tadi. Ucap Rosella. Saya kira Nona sudah bertemu dengan Tuan Kun tadi. Ucap Jenderal Sukirman. Sementara Kuni bersikap santai di kamarnya. Sedari tadi, dia terus menguping pembicaraan antara Jenderal Sukirman dan Rosella di luar dan membuatnya menyimpulkan satu hal. Tujuan Rosella ke sini hanyalah ingin memakinya sehingga dia tak minat sama sekali untuk menemuinya. Di mana dia, paman? Aku sudah mencarinya dan tak menemukannya. Keluh Rosella. Tuan Kun, Tuan Kun. Teriak Jenderal Sukirman. Kuni masih bersikap acuh. Selain itu, dia sedang menunggu Eva untuk mengurus segala keperluan yang dibutuhkan oleh Vania, termasuk tiket pesawat dan biaya akomodasi. Di samping itu, dia sangat menantikan Vania. Selain untuk menemaninya, dia ingin Vania mengurus Kinan Group. Sehingga beban di pundak Eva bisa terangkat sedikit. Sebetulnya Kuni masih ada beberapa opsi lagi, yaitu ada Juni dan Siska. Tapi hubungan keduanya tidak begitu baik sehingga Kuni tak pernah memikirkannya. Tuan Kun, aku mohon keluarlah. Ucap Jenderal Sukirman dengan nada sedikit memelasnya. Mendengar suara seorang jenderal yang sedang memohon, membuat Kuni sedikit tersentuh. Apalagi saat mengingat jika Jenderal Sukirman juga kehilangan adik satu-satunya dan bisa dibilang kalau ada peran Kuni dalam kehilangan Patimon. Karena Kuni yang menjadikan Patimon sebagai duplikat dirinya, sehingga dirinya bisa bebas berpetualang kemanapun. Tuan Kun, aku mohon. Imbuh Eric. Kalian berdua keluarlah dulu, ucap Kuni yang tak ingin mendengar permohonan dari kedua pria itu. Mendengar permintaan Kuni, Jenderal Sukirman beserta yang lainnya langsung keluar. Mereka sudah lega dan percaya sepenuhnya pada Kuni. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa Kuni seperti didewakan. Tapi memang ada satu scene yang saya skip perihal tentang Kuni yang menghalau serangan dari negara Borneo seorang diri. Dan sejak itu, Jenderal Sukirman makin kagum dan menghormati Kuni. Katakan apa masalahmu? Ucap Kuni yang tetap tak ingin menampakkan wajahnya. Tuan, apa kamu tidak mau menemuiku? Ucap Rosella mencoba memancing Kuni. Jika kamu tidak ingin bicara, maka pergilah. Ucap Kuni lagi. Mendengar ucapan Kuni, Rosella naik pitam. Dia tak menyangka akan diusir oleh seorang rakyat jelata. Apalagi ini sudah kedua kalinya dia dengar. Keinginannya untuk mencaci maki Kuni secara langsung mungkin tidak akan terpenuhi, sehingga dengan raut wajah yang merah karena menahan amarah. Dasar kau bajingan, cowok brengsek, egois. Apa kamu tahu? Gara-gara kamu aku hampir dipancung di negara Oceani. Cepat tunjukkan mukamu atau aku akan menyuruh pengawalku untuk menghajarmu. Teriak Rosella sampai kehabisan nafas. Sementara Kuni hanya tersenyum sinis. Rupanya Rosella tidak seburuk itu. Mungkin dia frustasi, tapi dengan melimpahkan masalahnya secara langsung, maka dia bisa tenang kembali. Tapi bukan Kuni namanya jika tidak bisa memanfaatkan situasi ini. Apa kau menghinaku? Apa kamu tahu kalau di kota Purple ini,
Siapapun yang berani membuatku marah, maka hanya kematian yang dapat meredam amarahku. Ucap Kuni mengintimidasi sambil berjalan menuju Rosella. Sementara Rosella tertegun saat melihat Kuni. Dia tak menyangka jika pemuda yang dicaci makinya adalah seorang pemuda kekar yang tampan sekali. Bagai pangeran di negeri dongeng. Itulah gambaran yang ada di benak Rosella. Ya, Rosella menganggap Kuni sebagai pangeran yang dicarinya selama ini. Dia mungkin studi di negara Oceani. Tapi apa yang dikatakan sahabatnya, Dewi, bahwa Kuni adalah pangeran yang diturunkan ke bumi, ternyata itu benar. Dengan senyum menawannya, Rosella memandang Kuni dan membuat Kuni sedikit terkejut. Apa ancamanku kurang selambatin Kuni saat melihat Rosella seperti orang yang sedang jatuh cinta? Cepat pergilah sebelum aku membunuhmu. Ucap Kuni lagi lebih menyeramkan dari yang tadi. Ayolah tampan. Apa menurutmu, kamu tidak menyukaiku? Ucap Rosella dengan senyuman menawannya lagi. Sementara Kuni mendekat, dia mencengkram leher Rosella. Meskipun Kuni hanya memegangnya saja dan tidak mencekiknya. Sementara Rosella tetap tersenyum. Bahkan dengan sadarnya dia malah merangkul Kuni. Bab 320. Apakah dia setampan itu? Tampan? Bukankah kamu menyukaiku sekarang? Ucap Rosella sambil mencoba berjinjit mencium Kuni. Rosella Bramantio, seorang wanita berusia sekitar 23 tahun. Seorang wanita yang bisa dikatakan anggun dan cantik. Bahkan Rosella merupakan primadona di kalangan pejabat. Catat, di kalangan pejabat ya. Selain status ayahnya yang menjabat sebagai orang nomor 1 di negara Java, dirinya telah membuat nama sendiri dengan mendapat gelar S1 di saat usianya baru berusia 18 tahun. Lulus S2 di saat usianya 21 tahun dan sekarang dia sedang mengejar gelar insinyur di usianya yang baru menginjak 23 tahun. Bahkan sebelum tragedi terjadi di kota Purple, dia berkesempatan mendapat gelar insinyurnya lebih cepat. Mengingat sepak terjangnya di dunia pendidikan yang sangat mentereng sekali. Mungkin banyak yang mengaitkan pencapaian Rosella dengan kedudukan ayahnya yang sebagai presiden itu. Tapi sejujurnya, semua yang Rosella capai murni atas usahanya sendiri, bahkan jauh sebelum ayahnya menjabat sebagai presiden. Rosella yang berteman dengan Dewi mendapat manfaat ilmu darinya sehingga dia bisa sekolah setinggi mungkin. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah, selama Rosella menempuh pendidikan, dia tak pernah membayar sepersen pun karena dia mendapat beasiswa atas prestasi yang telah dia buktikan. Bahkan anak seorang presiden mendapat beasiswa hasil dari jerih payahnya sendiri. Jetty yang masih menempuh pendidikan terutama yang kuliah sekarang giat-giatlah agar mendapat beasiswa dan bisa menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Hehehe. Kuni yang tahu jika Rosella ingin menciumnya langsung mendorong Rosella dan membuat Rosella terkejut. Rosella terkejut saat mengetahui jika ada orang yang berani menolaknya. Biasanya dia yang menolak, tapi sekarang malah kebalikannya. Tapi saat mengingat betapa kekar dan tampannya Kuni, dan rasa hormat serta wibawa yang dia tunjukkan pada Rosella membuat Rosella tidak marah sekali. Justru dia semakin tertantang untuk mendapatkan Kuni dengan usahanya sendiri. Apalagi dia tahu jika Jenderal Sukirman sangat menghormati Kuni yang membuatnya makin kagum. Karena di negara ini, selain ayahnya dan beberapa pejabat tinggi, Jenderal Sukirman tak pernah menghormati dan segan terhadap orang lain karena status jenderal yang disandangnya. Apa kamu menolakku tampan? Ucap Rosella santai sambil tetap tersenyum. Sementara Kuni berbalik dan pergi meninggalkan Rosella tanpa berkata-kata lagi. Dia tahu jika Rosella adalah orang berpendidikan. Jadi hanya dengan tindakannya saja, dia pasti tahu kalau Kuni tidak tertarik dengannya. Mungkin saat ini kamu tidak tertarik padaku, tapi aku akan kembali nanti. Ucap Rosella yakin lalu pergi meninggalkan rumah Kuni. Kuni yang mendengar ucapan Rosella tetap berjalan menjauh dan tidak membalas perkataan Rosella. Semua itu Kuni lakukan karena Kuni memang tidak suka dengan Rosella. Sementara Rosella yang keluar langsung pergi ke rumahnya di Kotarik. Sementara Kuni tetap duduk termenung sambil menunggu Eva bangun. Tak terasa sudah jam 12 siang tapi Eva belum menelponnya. Padahal dia sudah memberi pesan tadi jika sudah bangun, maka cepat telepon aku. Sementara di kota Myurek negara Tlago, Vanya yang sudah selesai dengan perawatan tubuhnya langsung pulang dan berkemas. Dia sudah tak sabar untuk segera bertemu Kuni. Rasa rindunya yang sudah tertahan, kini kembali mencuat dan membuat dirinya lupa jika sedang diperhatikan oleh teman-temannya. Apakah dia setampan itu? Sehingga kamu seperti orang gila sekarang. Goda Mitchell. Dia sangat tampan Mitchell. Bahkan aku yakin, kalian akan terpesona saat melihatnya untuk pertama kalinya. Terang Vanya. Lalu kapan kamu akan pergi? Apalagi kamu sudah berkemas. Tanya Lenzi. Kalian sabar dulu. Aku hanya tinggal menunggu kabar dari Tuan Bei. Terang Vanya. Oh, kami akan sangat merindukanmu Vanya. Ucap semua orang serempak sambil memeluk Vanya bersama-sama. Ada apa dengan kalian? Apa kalian tidak senang aku mendapat kebahagiaanku? Keluh Vanya seolah-olah temannya tak mengizinkannya pergi. Kami senang Vanya. Tapi kami lebih senang saat kamu bisa mencapai kebahagiaanmu dan kami bisa bersamamu setiap waktu. Ucap Bora. Baiklah, kalau kalian ingin. Aku bisa membelikan kalian tiket dan kita bisa pergi bersama-sama sekarang. Ucap Vanya santai. Sementara Bora.
Orang yang paling pintar di antara mereka langsing mencekik Vania dari belakang yang membuat Vania serta yang lainnya merasa terheran-heran. Kamu memang tidak pandai, Vania. Tapi cobalah untuk berpikir lebih realistis lagi. Kami baru saja bekerja dan harus disuruh menganggur lagi di negara orang. Apa kamu benar-benar ingin menjadikan kami pengemis di negara orang? Keluh Bora. Aduh Bora, lepas, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Ucap Vania yang lagi-lagi membuat suasana menjadi cair lagi. Mereka berenam sedang sibuk bergurau. Sedangkan di tempat lain Kuni yang sedang menunggu Eva, akhirnya mendapat telepon dari Eva. Ada apa, Kun? Tanya Eva. Aku ingin kamu membawa Vania ke sini. Cepat urus semuanya. Ucap Kuni singkat tanpa berbasa-basi lagi. Eva yang baru bangun dan belum sadar sepenuhnya hanya bilang oke dan menutup teleponnya. Tapi sedetik kemudian dia sedikit terkejut saat mendengar nama Vania. Apa aku tidak salah dengar tadi, gumam Eva? Setelah itu Eva mencari tiket tercepat dan menemukan jadwal penerbangan besok jam 10 malam dengan kata lain. Vania harus menunggu lagi selama 24 jam lebih. Kemudian Eva memberikan informasi pada Kuni dan membuat Kuni sedikit geleng-geleng kepala. Eva, bukankah kita punya pesawat pribadi? Gunakan itu untuk menjemput Vania sekarang. Terang Kuni yang lagi-lagi membuat Eva terkejut. Untuk apa Kuni ngebet benar? Apalagi harus memakai pesawat pribadinya hanya untuk menjemput satu wanita gemuk? Gumam Eva. Setelah itu, Eva menginstruksikan Bisma untuk segera pergi ke negara Tlago menjemput seorang wanita yang bernama Vania. Bagi yang lupa, Bisma adalah pilot Dewi. Bisma yang menyukai sekretaris Sisel yang bernama Mika lalu menikah dengan Mika sebelum tragedi di kota Purple terjadi. Meskipun mereka sama-sama kehilangan, tapi hidup mereka harus tetap berjalan. Apalagi kerjaan dan gaji mereka tetap meskipun majikan mereka sudah meninggal. Kemudian Eva menjelaskan pada Kuni jika 3 jam lagi, pesawat yang menjemput Vania tiba di kota Miurek. Dengan perasaan sedikit senang, Kuni akhirnya memberi pesan ke Vania dan membuat Vania makin senang lagi. Akhirnya dia bisa bertemu Kuni.